Modal tempat kerja itu membutuhkan alokasi dana 27 juta 1 tahun. Biaya makan kita 15.000 kali 30 hari kali 12 bulan sama dengan 5.400.000. Biaya minum ini 3.610.000, hitungannya adalah dari air mineral yang 2 liter itu harganya 5.000 ya. Kita beli dua karena sehari kan maksimal orang dewasa, anak-anak atau remaja seperti rekan-rekan itu umur 20-25 butuhkan 4 liter atau 3 liter air maksimalnya. Nah, oleh karena itu kali 30 kali 12 ya. Kali 12 bulan. Pakaian, nah, pakaian ini saya sedikit berekspektasi gitu ya. 350.000 kali 2 nih. Ya, kali 12 ya, setiap bulan beli baju 2 lah misalnya gitu. Ya, tidak terlalu berlebihan tapi ini contoh ya. Contoh saja. Ya, sekitar 8.400.000 ya. Baju saja ya cukup mahal sih memang ya. Totalnya adalah untuk makan, minum, pakaian ini totalnya adalah 17.400.000. Komunikasi, alat komunikasi apa nih? Telepon biasa, pulsa. Itu 60.000 satu bulan. Karena biasanya eh, kalau kita isi pulsa itu isinya paket WA, paket internet kan. Padahal kantor-kantor itu juga menerima telepon. Sehingga kita juga memungkinkan harus berinvestasi terhadap telepon gitu, pulsa telepon gitu ya. Berikutnya adalah pulsa internet 60.000 sama gitu ya. Kali 12 sama dengan 720.000. Kemudian hosting dan domain web, nah saya kira ini perlu ya, itu 720.000 per bulan ya. Kalau 720.000 kali 12 berarti per tahun. Total komunikasinya adalah 2.100.000. Dan berikutnya adalah media pembelajaran, majalah desain. Ya, saya kira Anda harus beli majalah desain ya, karena tanpa majalah, tanpa berita yang faktual, tentunya Anda eh, kurang optimal pasti ya. Sebentar kan, saya ada gangguan sebentar. Oke, lanjut. Kemudian media pembelajaran. Ya. Jadi rekan-rekan saya harap punya investasi lebih lanjut terkait dengan media pembelajaran. Misalnya Anda beli majalah desain atau beli buku-buku desain, ya paling nggak 75.000 lah. Ikut seminar, ikut asosiasi, gitu ya. Kenapa ya harus ikut seminar atau workshop atau asosiasi? Karena memperlebar jaringan ya, memperlebar jaringan penting. Kemudian ikut asosiasi ya, ini saya ngarang aja 60.000, mungkin tidak harusnya ya. Kemudian kartu nama nabok 30.000 kali 6, dan transportasi ada bensin, ada pajak 1 bulan, ada asuransi BPJS, dan ada biaya tidak terduga lainnya. Jadi masing-masing punya pengeluaran. Jadi kita hitung tuh, pengeluaran kita selama 1 tahun adalah 62 juta. Di total ini jadinya 62 juta kan kawan. 62 juta. 62 juta ini average-nya sekitar 5.200.000. Rata-rata 5.200.000. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari 12 bulan.
Jadi rata-rata pengeluaran kita 1 bulan itu maksimalnya mentoknya itu adalah 5.200.000. Kalau teman-teman menghitung Rana dalam kurun waktu 1 tahun, itu harganya lebih daripada 5.200.000. Misalnya nih, dalam kasus tertentu ini kasusnya kasus ngawur ya. Maka budget kalian pasti over capacity. Ya, jadi over capacity. Over capacity-nya dari mana? Dari nominal jumlah yang dihasilkan. Jadi 5.200.000, tapi ternyata semakin overlap ya. Ini semakin mahal maka semakin nggak realistis gitu ya. Setelah kita menghitung biaya biaya keseluruhan selama setahun, kita ngitung billable hours gitu ya. Billable hours apa, Pak? Billable hours adalah cara kerja kita yang dihitung per jam. Kalau defaultnya adalah kerjanya 8 jam, maka 8 jam terus yang dipakai. Kalau defaultnya kerjanya adalah 4 jam, maka 4 jam terus dipakai. Maka dalam 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, maka teman-teman harus memperhatikan apakah 7 jam itu memang merefleksikan rekan-rekan gitu. Apakah 8 jam itu merefleksikan rekan-rekan. Kalau refleksinya justru malah kena yang tidak umum, misalnya contoh eh, ada orang yang datang ke sebuah desain ternyata eh, dia 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 mengendaki misalnya gitu ya, mengendaki pekerjaan itu mungkin selama sehari kalau bisa kerjanya 15 jam Pak atau 13 jam. Nah itu nggak tidak masuk akal gitu ya. Maka jam kerja kita normalnya adalah 8 jam. 8 jam kerja ini dilihat dari 5 jam mengerjakan desain, 2 jam mengerjakan portofolio, dan 1 jam mengerjakan baca buku. Nah, baca buku ini penting ya kawan-kawan untuk mengupgrade diri hingga kita menjadi desainer seutuhnya. Nah, kawan-kawan, di dalam proyeksi proyeksi eh, perancangan, ketika kita mendesain 5 jam, maka kita harus mengoptimalkan dengan betul 5 jam itu. Maka hitungan kerja 8 jam ini menjadi convert, menjadi pakem kita ke depan. Maka kalau mengalokasikan 8 jam harus 8 jam benar. Artinya jangan ada yang lembur, jangan ada yang nanti kenapa saya bilang begitu nanti akan ada jawabannya di belakang. Ya, ya kita masih nge-save ya. Tadi total 1 tahun adalah 62.400.000. Nah, saya sedikit ada cerita tentang mengerjakan sebuah desain gitu ya, tentang jam kerja gitu ya. Eh, Suatu ketika saya mengerjakan sebuah desain, kalau tidak salah katalog ya, katalog sebuah perusahaan, eh, yang bersangkutan itu saya informasikan, estimasi kerjanya adalah 10 hari Pak, itu 10 hari beserta dengan cetaknya. Cetak itu maksudnya saya nggak ngambil cetak tapi saya ambil proofing. Proofing cetaknya itu kurang lebih 10 hari Pak. Jadi kalau Bapak mau mengerjakan ke saya normalnya 7 hari. 3 harinya biasa saya kirim cetakan, besoknya saya ambil. Nah, ternyata pekerjaannya jauh lebih cepat. Nah, ketika pekerjaan jauh lebih cepat, ada pertanyaan dari klien, "Loh, kok bisa cepat ya? Apakah pekerjaan kita itu dilama-lamakan agar ada spare harga yang lebih mahal atau pekerjaan itu dicepatkan agar ada toleransi gitu ya daripada harga yang ditawarkan misalnya harga yang ditawarkan 15 juta nih karena dia lebih cepat dia harusnya nggak bisa minta mudun dong. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi masalah jam kerja ini masalah penting tapi jangan sampai ketika kita ngomong 8 jam kerja maka pada prakteknya kita sering kali 9 jam kerja. Nah, kalau itu worth it misalnya kalau itu di luar kampus atau mungkin itu di luar pekerjaan kita sebagai desainer, itu nggak masalah. Itu kan nggak berhubungan cara pola kerjanya kan nggak berhubungan, nggak masalah.
Tapi kalau Anda eh, terkait gitu ya, jadi kalian double kerja tapi terkait, nah itu yang bahaya. Oke, setelah kita tahu tadi 8 jam kerja dan ini kita mendapatkan 62.400.000 dalam 1 tahun, maka kita hitung ya si Andi ya, nah saya namakan Andi ya, si Andi ini atur jumlah kerja dalam 1 tahun ya. Andi menentukan billable hoursnya, maka Andi mengatur jumlah jam kerja dalam 1 tahun. 365 hari itu adalah per tahun. 52 minggu, 14 hari libur kerja. Hari libur nasional dalam tahun 2017 atau 2018. Maka waktu kerja Andi adalah 300 hari. 300 hari didapat dari mana, Pak? Dari 365 hari kerja per tahun, ada 52 hari minggu dan 14 hari libur nasional. Artinya kita akan bakal libur 14 kali. Dan 15 kali itu tentunya berkaitan dengan KTP, berkaitan dengan administratif yang mungkin saja eh, secara dimensional itu terkait ya dengan kita gitu ya. Misalnya saja eh, kita kerja itu selama 200 hari. Bisa nggak, Pak? Ya bisa saja. Mungkin saja 100 harinya Anda mau gunakan untuk plesir gitu, untuk memaksi yang lain ya monggo silakan. Tapi pada umumnya itu menghitungnya begini, hari per tahun, hari Minggu, hari libur nasional. Yang berikutnya adalah Andi menentukan billable hours per hari. Jam kerja Andi per hari adalah 8 jam, pagi jam 8 sampai 12, siang jam 13 sampai 17. Billable hours per harinya rata-rata ada 5 jam. Sisanya mengerjakan yang lain. Maka ketika 5 jam selesai dia keluar tuh. Keluar segera cari yang lain. Mungkin di luar kantor dia jadi pedagang, di luar kantor dia jadi guru gitu ya, atau mungkin yang lain, les-lesin. Sehingga Andi ini masih bisa berkontribusi secara aktif di Dujung Kulon. Kemudian untuk menentukan billable hours, kita perlu membagi, yakni 300 hari kerja yang kita bulatkan tadi dengan 5 jam kerja. Ingat tadi kita pakai 5 jam kerja ya. Kan 8 jamnya itu kan terbagi menjadi 5, 2, 1. Dengan 3 sudah disusun, maka proses billable hours ini harus jelas. Gitu ya. Mohon maaf, ini saya agak ngantuk sedikit ini. Ngantuk. Oke, rekan-rekan sampai sini ada pertanyaan terkait dengan penghitungan billable hours? Halo? Tidak, Pak. Cukup paham. Oke, coba saya lanjutkan dulu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan. Jadi 300 hari kerja per tahun itu dibagi 5 jam. Jadi ketemunya 1.500. Maka 62 juta tadi pengeluaran kita 1 tahun itu dibagi 1.500 billable hours. Maka jumlah kita adalah 41.000 dibulatkan menjadi 42.000. Ya. Jadi 62 juta itu dapatnya dari mana, Pak? Dari pengeluaran kita setahun. 62.400.000 itu adalah pengeluaran kita setahun dibagi 1.500 billable hours per tahun. Temunya jasa kita yang kita tawarkan adalah 42.000. 42.000 itu untuk menghidupi kebutuhan kita setahun. Ya, untuk menghidupi kebutuhan kita setahun itu. Jadi kita harus cari spare dana, spare pendapatan yang mungkin bisa menutup pengeluaran kita tadi ya per tahun tadi. Nah, kemudian kita perlu menambahkan laba tarif. Laba tarif itu apa? Keuntungan. Ya, keuntungan. Jadi kalau Anda menginfokan 42.000 tadi ya. Tadi kan 42.000, 41.600 dibulatkan menjadi 42.000. Nah, kalau Anda 42.000, maka laba per jamnya 20.000. Tarif Andi itu 62.000.
Nah, 20.000 itu dari mana? Kan gitu. 20.000 itu dari mana, Pak? Nah, dasar menaikkan laba di mana? Oke, kita kan ketemu tarif dasar per jamnya kan 42.000, ya. Dasarnya adalah melihat persentase. Kenapa harus dinaikkan? Apakah naiknya 50%? Apakah naiknya 100%? Ya. Apakah naiknya 70%? Ini harus punya pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan yang tahu ya Anda sendiri. Bagaimana Anda melihat misalnya menambahkan mungkin Anda ingin ada kursus, ingin ada pelatihan, ingin ada tambahan-tambahan yang lain yang mungkin bisa dimanfaatkan gitu ya. Contoh nih, keuntungan saya nanti saya gunakan untuk membangun sebuah bisnis lagi misalnya gitu. Keuntungan saya 20% ini untuk saya manfaatkan sebagai upaya untuk membangun atau mencukupi atau untuk disumbangkan di yayasan panti asuhan misalnya gitu. Nah, maka laba per jam itu harus jelas gitu ya. Ya, Rivaldi. Maaf Pak, ini sepertinya share screen-nya macet karena masih di slide yang perhitungan tadi. Oh, oh ya. Iya, Oke, 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 oke. Si. Ini udah Saya gerak. bisa, Mbak. belum Pak. Oh, di pause. Loh, kok hilang ya? Coba saya stop share dulu. Oke, terima kasih diingatkan. Tadi sampai mana ya berarti ya? Kelihatan, sudah kelihatan kan, kawan? Sudah, Pak. Sudah Sudah ya? Mas. Oke, thank you. Oke, terima kasih diingatkan. Tadi sampai ada nggak ini? Belum. Tadi masih nyangkut di layar yang putih tadi Pak, perhitungan. Oh, Tapi nyangkut di sini tadi ya. iya, Oke, oke. Oke. Setelah kita menghitung 1 tahun, maka kita perlu menghitung billable hours. Billable hours adalah terminologi kerja kita. Ya, terminologi kerja kita itu kan 8 jam. Pak, boleh nggak ditambah 10 jam? Boleh-boleh saja, tapi harus ada alasan yang jelas. Misalnya nih, 10 jam itu pertimbangannya mungkin ditambah 2 jam, Anda ingin mencari klien, Anda ingin mengembangkan bakat Anda, atau Anda ingin apa gitu ya, ketika dalam proses kerja itu ya. Ya, maka 8 jam kerja sehari itu harusnya cukup, harusnya. Normalnya begitu. Bahkan di beberapa tempat atau negara lain, orang kerja itu cuma 5 jam. Sisanya buat nongkrong, sisanya buat mengupgrade diri, bersosialisasi. Tapi itu di negara maju ya. Kalau di negara Konoha ya agak sulit maksudnya gitu. Tapi kalau di negara lain maju itu masih bisa. Tapi kalau negara Konoha itu agak agak sulit maksudnya gitu. Karena memang uh, determinasi jam kerja kita masih 8 jam. Ya, mungkin semoga nanti di lain waktu bisa beda lintas generasi akan tambah baik gitu ya. Maka 8 jam kerja ini convert pada umum saya pakai hitungan pada umumnya 8 jam kerja ini. 8 jam kerja itu mengerjakan desain cuma 5 jam. Apa 5 jam? 5 jam itu dasarnya adalah mendesain, melayout semua itu 5 jam. Nggak mungkin Anda sampai 10 jam itu nggak mungkin. Mungkin sih, tapi itu overtime gitu, overtime. Anda harus menggunakan spare itu untuk mengerjakan portofolio, harus ada spare untuk baca buku, untuk mengupgrade diri, melihat video dan sebagainya. Sehingga ya memang itu kebutuhan manusia zaman sekarang. Memang kita harus mengupgrade diri. Kalau tidak mengupgrade ya setiap harinya kita maka akan tertinggal dengan masyarakat pada umumnya gitu ya. Maksudnya di bidang desain gitu. Anda harus ikut lihat cara membuat 3D printing itu gimana, harus melihat cara merender, harus belajar di apa DaVinci ya, software-software DaVinci itu bagaimana. Itu harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena upayakan membaca buku ini tidak saja membaca, tapi Anda juga menginterpretasi, Anda juga melihat sesuatu, cukup 1 jam saja. Tapi bukan scrolling ya. 1 jam bukan scrolling, karena scrolling time itu berbeda ketika dengan membaca sebuah membaca buku atau membaca informasi itu berbeda sekali. Saya lanjutkan. Nah, yang tadi yang kelewatan adalah
mengatur jumlah kerja. Andi mengatur jumlah kerja dalam setahun. Sabtu tetap kerja, libur di hari Minggu dan hari libur nasional. Jumlah kerjaan di per tahun adalah, jadi ketika saya hitung beberapa tahun yang lalu, saya hitungannya pakai tahun 2017 ya. Jadi tahun 2017 saya menemukan 365 hari itu ada 52 hari Minggu dan 14 hari libur nasional. Maka kita praktis kerja itu cuma 299. Maka ada 66 hari libur. 66 hari itu kalau dijumlah adalah 3 bulan sebenarnya. Eh, dua bulan ya, 2 bulan lebih. Ada 2 bulan lebih. Maka ketika teman-teman eh, yang kalau dibilang healing, oh, saya healing, oh, istirahat dulu. Nah, Anda hitung, setahun itu loh, libur itu 52 minggu, hampir 1 bulan lebih. Ya, kalau ditambah 14 hari waktu libur nasional, ya, Indonesia ini paling banyak libur nasional. Itu sekitar waktunya adalah 66 hari, hampir 2 bulan lebih gitu ya. Jadi 2 bulan lebih seharusnya cukup untuk ibaratnya kita itu libur November Desember itu sebenarnya libur. Ya, kita November Desember itu libur, apa namanya? November Desember kita libur, kemudian kerjanya cuman Januari sampai Oktober. Sebenarnya begitu. Nah, ada lagi yang kerjanya Sabtu Minggu libur, bayangkan. Berarti 52 hari ditambah 52 hari. Berarti sama dengan 52 tambah 52 sama dengan berapa? 104. 104 hari libur. Kemudian ditambahlah hari libur nasional. 104 hari ditambah 14 berarti 116 hari. 116 hari itu sama dengan hampir 4 bulan. Jadi sebenarnya orang libur Sabtu Minggu itu kerja praktisnya cuma 6 bulan. Jadi kalau Anda tidak bisa mengatur waktu dengan baik, itu problem bukan di cara liburnya, tapi cara kerjanya. Oleh karena itu, baik-baik dan pandai-pandailah dalam melakukan simulasi kerja. Ya. Sebentar, ini saya stop dulu. Saya lupa belum buka absen ya. Nanti saya lupa. Coba sebentar. Saya buka absen dulu. Baik, saya lanjutkan. Harus terpotong karena kadang-kadang kalau lupa absen jadi lupa semua ya. Lupa nanti kalau kelupaan sampai pulang nanti lupa absen. Kemarin, oke. Maka Andi harus menentukan apa, Pak? Menentukan eh, timeline kerja dia, ya. Maka jam kerja Andi per hari ada 8 jam, pagi jam 8 sampai jam 12, siang jam 13 sampai jam 17. Billable hours per hari rata-rata 5 jam. Sisanya mengerjakan yang lain. Maka yang dihitung adalah yang kerja desain. Ingat, yang kerja desain. Yang bukan kerja desain nggak usah dihitung. Ya, nggak usah dihitung. Kenapa? Karena nanti bengkak. Karena yang
tidak ketemu harga dasar, malah ketemu harga yang nggak tepat harganya, gitu ya. Pak, kalau 8 jam tadi saya masukkan boleh nggak? Loh, jangan. Kenapa tidak boleh? Karena Anda mengerjakan portofolio itu 2 jam itu nggak boleh masuk kerja. Membaca buku, browsing itu nggak boleh. Ya, kalau itu keluar, harga dasarnya nggak muncul kan kawan. Ya, harga dasarnya nggak muncul. Kalau harga dasar nggak muncul, kalian nggak tahu bela-bela hours kalian berapa, harga dasar kalian berapa, sehingga harganya termarkup tinggi. Padahal 3 jam itu Anda nggak buat kerja. Padahal 3 jam, kalau dikali 5 hari kerja atau 6 hari kerja, 6 kali 5 sama dengan 30 jam. Kalau 6 hari kerja ya, 6 hari kerja dikali 30 berapa? 180 jam. 180 jam 1 bulan itu kalian nggak kerja itu 3 jam loh, 3 jam nggak kerja. Bayangkan itu dikonversi menjadi eh, menjadi menjadi ini menjadi nilai di dalam pengajuan jasa Anda. Maka 180 jam dikali 12 itu bisa bisa naik lagi, bisa 2000-an itu. Makanya harga kan nanti bisa lebih mahal. Ya, lebih mahal. Kok bisa gitu? Karena kenapa lebih mahal bisa? Ya, karena Anda mengkonversinya 8 jam. Konversinya 8 jam. Maka ketika konversi 8 jam kurang etis sebenarnya. Padahal kebutuhan Anda kerja cuma 5 jam. Pak, bagaimana dengan lembur? Ya, lembur itu sistem yang lain ya kan kawan ya. Jadi kita harus menawarkan lembur nggak dihitung. Artinya ini, di dalam jasa proyek desain, lembur itu terpisah. Ya, lembur itu terpisah. Contoh misalnya gini, Anda mengerjakan desain selama 5 jam. Ternyata di 5 jam itu Anda tidak bisa menghitung atau Anda tidak bisa mengkonversi 5 jam itu menjadi 5 jam kerja. Ternyata sampai overlap, sampai 10 jam. Nah, berarti ada kekeliruan ini. Kekeliruan di mana? Mungkin manajemennya yang keliru. Mungkin taktisnya dalam bekerja yang keliru. Seharusnya 5 jam cukup. Tapi ada 5 jam kurang. Maka perlu dianalisis. Kalau 5 jamnya itu karena kliennya rewel sebagainya, maka ada penambahan jam nanti di terakhir tapi ya. Di terakhir. Nah, Anda bilang kemarin total 20 jam yang kami tawarkan ternyata ada penambahan jam, Pak. Anda kemarin minta revisi, minta ini dan sebagainya sehingga itu minta tambah. Nah, itu boleh. Ya. Jadi convert kita jam kerja kita 8 jam tapi mengerjakan desain 5 jam. Oleh karena itu yang kita bagi cukup 5 ya, cukup 5 saja. Maka 300 bagi 5 sama 1.500. Jadi Anda tuh 1.500 jam per tahun kerjanya itu. Ya, bayangkan kalau ditambahi 3 jam gak ngapa-ngapain yo tambah gede, tambah besar biayanya. Bengkak nanti. Maka tarif Andi adalah 62 juta yang awal tadi, ya, yang masih ingat yang awal tadi, ya, yang Andi ini, yang ini 62.400.000 setahun itu dibagi 1.500. 1.500 dapat dari mana, Pak? 300 jam kerja yang kita kurangi di sini jadi 300 ya dibagi 5 jam ya kali 1.500 per tahun. Jadi eh, kurang lebih 300 kali 5 itu ya 300 hari kerja itu dikali 5 jam per hari sama dengan 1.500. 1.500 itu dibagi 62 juta, ketemunya 41.600 rupiah. Nah, ini logis. Ya, 41.600 rupiah. Dibulatkan menjadi 42.000. Ya, bulatkan menjadi 42.000. Maka harga dasar kita harusnya 42.000 kan, kawan. Ya, harga dasar kita 42.000 bukan. Yuk, ada bisa dibantu? Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Oke, masih jelas ya screen-nya ya? Bisa diterima? Halo? Jelas, Masih, Pak. masih Pak. Oke. Jadi itulah dasar dari Andi. Andi dasarnya 41.600. Nah, kawan-kawan,
seringkali kita menawarkan jasa desain terlalu mahal tanpa mengetahui harga dasar kita. Contoh nih, ada harga brosur. Harga brosur berapa? 5 juta. Harga brosur 5 juta ini gimana? Wong kerjanya cuma 2 hari kok. Nah gitu. Kerjanya 2 hari atau 3 hari selesai. Harusnya itu selesai di masa 2 hari atau 3 hari. Kecuali memang ada brosur yang tematik gitu ya. Brosur tematik. Tapi cara layoutnya brosur itu kan nggak lama. Oleh karena itu, harga brosur itu desainnya murah biasanya. Kecuali di dalam brosur itu, yang saya bicarakan tadi layout ya, di dalam brosur itu ada kerja fotografi, nah, ada kerja ilustrasi, ya gitu. Maka itu kalau itu melibatkan orang lain, ya, maka ditambah harganya, ya, ditambah harga. Tapi kalau itu ada fotografi sama itu ilustrasi, maka ada perbedaan. Anda desain saja, tapi ada jasa-jasa lain. Contoh misalnya, karena ada fotografi atau ilustrasi yang menambah beban jam kerja, maka dihitung dong. Bilang ke kliennya, Pak, ini brosurnya butuh fotografi, saya butuh mutu, jadi nggak bisa kerja, selesai cuma 3 jam. Maka harusnya seminggu, Pak, kerjanya. Atau 5 hari. Itu relevan. Ya, relevan. Jadi kalau Anda menawarkan brosur, atau menawarkan katalog, kalau memang ada ilustrasinya atau ada pemotretannya, ya sewajarnya ya jamnya ya. Jangan sampai kalau ilustrasi dihitung semua pakai ilustrasi sampai 1 bulan Pak. Oh jangan, bengkak nanti jamnya. Karena Anda jasa kan kawan. Anda main di, di tempat bukan tempat produk. Ya, maksudnya bukan orientasi menciptakan merchandise atau memproduksi sesuatu. Mungkin saja Anda juga ya, tapi ini saya menghitung jasanya. Jasanya berapa? Desain itu berapa? Oke, lanjut. Saya lanjutkan. Maka dasar tarif per jamnya adalah 42.000 ditambah laba. Laba 20.000 ini dari mana, Pak? Ya, ini pertanyaan tadi ya. Ya. Jadi total jalan 62.000. Nah, kemudian 62.000, 20.000 dari mana? Kan gitu. 20.000 dari mana? Ya. Nah, dasar menaikkan 20.000 ini kita harus melihat nih. Apa sih keuntungan kita dalam pekerjaan ini yang mungkin bisa kita ambil gitu ya. Misalnya saja nih, saya ingin 20% keuntungan saya bisa bangun atau bisa membeli produk, bisa memberi 3D printing, bisa memberi drone, bisa membeli ini. Saya akan berinvestasi ke produk-produk yang bisa meningkatkan revenue saya, pendapatan saya ke depannya. Maka berapa itu dihitung lagi, berapa persen, berapa persentasenya. Ya, maka kalau kalau ternyata persentasenya cukup 20%, nyelengi itu, mencicil itu, ya nggak apa-apa kita beli gitu ya. Karena orientasinya bisnis, maka 20% ini bisa jadi masuk ke tabungan kita atau bisa masuk dalam operasional. Nah, sehari-hari kita sudah dibiayai sama 42.000 itu tadi loh ya kawan-kawan. Jadi tiap hari kita akan dibiayai oleh harga per jamnya 42.000. Karena kita sudah di cover listrik, kita di cover makan, kita di cover apa dan sebagainya. Kita sudah di cover loh ya melalui 42.000 itu tadi. Maka jangan sampai eh, kita over over capacity, misalnya kita juga 20.000-nya itu kita pakai untuk bayar listrik, untuk bayar telekomunikasi. Ya jadi ya over budget jadinya. 20.000 itu adalah laba kita untuk pengembangan diri. Mungkin bisa dipisah tuh 10% dibelikan investasi apa misalnya gitu ya. Satunya belikan alat misalnya gitu. Ya untuk kompensasi bisnis kan gitu. Bisa jadi diputar satunya beli emas atau beli obligasi atau barang berharga atau mobil mobil tua naik atau beli tanah atau beli apa misalnya gitu. Nah, itu mungkin yang secara dimensional eh, bisa kita manfaatkan. Sebentar saya terima WA dulu.
Nah, kawan-kawan, pokoknya logis, intinya logis, ya. Pak, sampai 100% saya markup sampai 100% gimana labanya? Ya kalau itu logis ya nggak apa-apa. Tapi bayangkan kalau Anda markup sampai 100% labanya, itu pasti bengkak itu. Dan orang akan pasti menanyakan loh, orang pemilik modal itu akan sangat ketahui tarif dasar per jamu itu berapa. Oh, tarif dasar per jam anak ini itu harusnya sekian nih gitu. Kenapa? Satu, faktornya Anda tidak punya karyawan. Kedua, mungkin saja alatnya masih sewa atau masih pinjam. Ketiga, ini masih. Jadi pemilik modal itu paham sekali. Oh, tarif dasarnya sekian gitu. Jadi kalau Anda menawarkan terlalu tinggi nggak logis bagi mereka, ya makanya nggak diterima. Maka seyogyanya jangan sampai 100% gitu ya. Makanya saya buat 50%, 50% dasarnya apa, Pak? 42.000 itu 50%-nya berapa kawan-kawan? Bisa dibantu? 42.000, 50%-nya berapa? Hello? 21.000, Pak. 21.000. Nah, berarti 21.000. Nah, kenapa kok biar nggak membingungkan, saya kasih 20.000 saja. Jadi dasarnya 20.000. Kalau 21.000 kan 63.000 yang ditawarkan. Nah, saya kasih 20.000. Itu keuntungan kita. Sudah 20.000 itu keuntungan kita. Ya, Pak, bagaimana terus optimasinya apa saat kita 42 ini belum selesai kan kawan. Baik, kita lanjut menghitung total proyek. Ya, jadi kan kawan, terkadang kalau kita dalam proyek besar, tadi kan saya contohkan proyek proyek brosur ya, itu 62.000 dikali 5 jam berapa? 62.000 kali 5 jam berapa? Kalau misalnya desain brosur nih, 62.000 kali 5 jam berapa? 410, Pak. 510. Jadi 62 310. 310. Berarti kalau Anda mendesain brosur saja dalam waktu 5 jam, Anda keuntungannya 310.000. Tapi apakah iya mendesain brosur itu cuman brosur saja sampai 5 hari? Kan nggak mungkin. Maka pertanyaannya adalah, apa proyek yang sampai lama itu? Maka saya, kalau proyeknya sampai lama, maka saya kasih contoh proyek yang melibatkan orang lain. Maka misalnya gini nih, kita merancang sebuah apa misalnya buku lah gitu ya, buku atau katalog lah gitu yang ada fotografernya, ada ilustratornya, ya kita mengkompos data itu, kemudian kita melayout, kira-kira gitu. Sehingga meeting dengan klien dan fotografer ini 10 jam. Pak, kalau misalnya saya fotografernya saya sendiri gimana? Nggak apa-apa, dihargai. Ya, Anda sebagai fotografer berapa per jamnya? Nanti dihitung lagi itu. Itu kan berbeda dengan layout gitu ya. Oke, nanti hitung fotografer sama ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini kita fokus pada jasa yang melibatkan orang lain dulu biar nggak bingung. Maksudnya jasa kalian sendiri berapa, nanti yang melibatkan orang lain itu berapa. Nah itu biar nggak bingung, biar nggak kecampur. Anda atau rekan-rekan coba menelaah dulu, gitu ya. Nah ini meeting dengan klien dan fotografer ini 10 jam, email dan komunikasi 5 jam, administrasi dan komentasi 5 jam, observasi ke lapangan, datang ke lapangan itu 10 jam. Desain dan revisi itu 50 jam. Misalnya kita desain, layout, ada revisi yang bolak-balik dan sebagainya itu 50 jam. Ya, 50 jam. Mengarahkan dalam sesi foto itu 15 jam. Ya. Kontrol produksi itu 5 jam. Misalnya nih, Anda mendesain sampai mencetak. Nah, mencetaknya bukan di kalian, tapi orang lain. Tapi Anda harus supervisi kan. Nah, supervisi datang ke sana, ngecek, oh ini benar nggak warnanya benar, oke. Anda pulang. Cukup dikasih 5 jam dalam kurun waktu proyek. 5 jam ini nggak continuous ya kan kawan ya. 50 jam ini nggak continuous ya kan kawan. 50 jam itu bisa jadi revisi, besok revisi, lusa lagi revisi, lusanya lagi revisi kan gitu. Misalnya begitu. Sehingga alokasi waktunya itu kurang lebih 50 jam. Sehingga dalam proyek tertentu si Andi ini kerjanya adalah 100 jam per hari. 100 jam. Nah, kalau dikonversikan 18 hari, 5 jam kerja. Kalau dihitung dari 5 jam kerja ya, ini 18 hari. Nah,
Artinya si Andi itu dalam kurun waktu mungkin apa ya, kerjaan yang 18 hari. Misalnya 18 hari itu bikin apa ya, bikin buku lah misalnya gitu ya. Bikin buku 18 hari ya, meskipun agak kelamaan sebenarnya. Nah, bikin buku itu 18 hari dia melibatkan fotografer, dia melibatkan ilustrasi, dia melibatkan ilustratornya gitu ya. Sehingga dimensi-dimensi itu bisa dikaji ulang, dioptimalkan ulang. Ingat, jasa jangan dicampur dengan fotografi. Kalau Anda bisa fotografi, jangan dicampur situ. Nanti di terakhir akan ada penghitungannya. Oke. Oh, ini ada lagi. Ini nggak perlu. Oke. Maka biaya kerja Andi, billable hours-nya adalah 100 jam kerja dikali 62.000. 62.000 dari mana, Pak? Margin dia, tarif dasar dia 1 hari. 1 jam itu adalah 62.000. 62.000 berarti 6.200.000. Itu Anda nge-layout, ketemu orang, observasi lapangan, desain, revisi, mengarahkan sesi foto, kontrol produksi, dan sebagainya. Sehingga itu kerjaan kalian 6.200.000. Tapi jika kalian melibatkan fotografer, melibatkan ilustrator, berarti totalnya sekian, kawan-kawan. Kalian tawarkan ke klien, gitu ya. Biaya kerja proyek tadi kan 6.200.000 itu murni buat kalian sendiri. Tapi tarif fotografernya sekitar 15 jam itu 12 juta. Nah, kita hitung 12 juta itu dibagi 15 berapa? Kawan-kawan, bisa dihitung kan? Dibantu hitung. Halo, bisa berapa totalnya? Berapa, Pak? 12 juta bagi 15. Sekitar 800.000, Pak. 800.000. 800.000 bagi 5. 5 jam. 5 jam kerja. Nggak mungkin fotografer sampai motor 10 jam, nggak mungkin. 6 jam nggak mungkin. 5 jam sudah mentok. Berapa? 160.000 ya. Berarti itu adalah harga dasarnya tuh. Harga dasar fotografernya. Kerja 15 jam itu kurangi adalah 160.000. Kalau tarif ilustratornya 20 jam itu 5 juta. 5 juta berarti kalau kurang lebih 50.000. Nah, teman-teman, ada dua pilihan. Kalau Anda bisa fotografi atau Anda bisa videografi atau ilustrasi sendiri, maka penawarannya di lain tempat. Di lain tempat. Ya. Jadi jasa desain, ada tambahan fotografinya ditaruh di terakhir. Ya, ditaruh terakhir. Ini khusus untuk proyek besar ya kan kawan ya. Kalau brosur ya jangan dihargai segitu. Misalnya UMKM kamu kasih harga sekian, ya nangis mereka. Nah, atau mungkin perusahaan-perusahaan kecil gitu ya. Harus dilihat dulu. Oh, ini kayaknya fotografi saya include, saya disendirikan. Fotografi nggak perlu nih saya masukkan gitu ya. Oh, fotografi saya ngajak tim lain karena tim lain itu jauh lebih jago misalnya gitu. Ilustrasinya jago tuh gitu ya. Meskipun saya juga bisa ilustrasi, saya bisa gambar inking, saya bisa gambar di pet, tapi saya nggak merasa kurang ekspor. Akhirnya saya ngajak orang lain untuk menggambar ketika ada proyek-proyek tertentu. Misalnya mengajak Pak Alfian, mengajak eh, rekan-rekan yang lain, dosen, misalnya gitu ya. Atau mengajak mahasiswa untuk join dalam pekerjaan saya, mungkin kira-kira gitu. Jadi dihargai. Baik, nah ini adalah harga yang Anda tawarkan. Nah, rekan-rekan, jangan sampai di dalam bisnis, rekan-rekan saya misalnya gini ya, melibatkan fotografer orang lain. Ternyata orang lain itu fotografernya margin harganya 10 juta. Kalian markup jadi 12 juta, jadi kalian untung 2 juta, itu jangan. Kenapa tidak? Kenapa jangan seperti itu? Karena itu merupakan keuntungan daripada orang lain. Ya, kalau orang lain sudah kamu tawarkan demikian, maka itu adalah hak orang lain. Ya, itu adalah hak orang lain. Meskipun Anda yang mengatur, gitu, yang tahu Anda. Ini tingkat kejujuran. Ya, kejujuran di sini.
Nah, kalau Anda jujur, orang lain akan pun fair, juga biaya nggak bengkak. Oleh karena itu, sustainability bisnis berjalan, gitu ya. Nah, kalau Anda ngambil untung, Anda sudah dapat untung 6.200.000. Anda ngambil untung dari tarif lebih untung tak tambah 2 juta biar untung. Ternyata orangnya mau. Itu namanya mengambil keuntungan orang lain. Nggak boleh itu. Ya, dalam bisnis nggak boleh. Nah, dalam bisnis nggak boleh. Dalam bisnis itu harusnya fair, jelas. Tak tambahi 12 juta. Kalau enggak ya wes nggak apa-apa. Saya cari orang fotografer lain yang harganya nggak 12 juta. Boleh. Ya, boleh seperti itu. Ya. Misalnya eh, fotografernya kalian sendiri misalnya gitu. Boleh ditawarin di situ. Ilustratornya kalian sendiri boleh ditawarin di situ. Ya, dihitung lagi jamnya. Apakah di dalam fotografi itu saya apa cocok nggak sih 160.000 per jam? Cocok nggak sih? Nah, itu harus dihitung pengalaman kita. Jangan sampai per jamnya kemahalan. Ternyata hasil kerja desain kalian jauh lebih bagus daripada fotografi atau daripada ilustrasi. Ya, ya berarti harga harga fotografi atau ilustrasi jangan lebih mahal daripada jasa desain kan gitu. Tapi kalau memang ada yang fotografer jauh lebih bagus dan stakeholder atau klien itu dapat menerima itu, ya tawarkan. Nah, itu namanya eh, istilahnya apa ya? Istilahnya seolah-olah seperti rekonsiliasi gitu ya bersama gitu ya. Kita bisa bareng-bareng, kita bisa eh, melanjutkan bisnis desain dan kita bisa istilahnya bisnis itu kan perlu keberlanjutan kan Pak. Semua jalan Anda jalan, saya jalan beres gitu ya. Tapi kalau satu kepingin untung besar, satunya pengen jalan nggak bisa, bisnis nggak bisa seperti itu. Maka ada beberapa hal yang harus kita pelajari dalam bisnis gitu ya. Baiklah, lanjut. Nah, ini adalah penawaran contoh, ya penawaran contoh. Mana penawaran contoh ini saya informasikan, saya share pada rekan kawan, saya rekan-rekan. Oh, jasa desain yang saya tawarkan di tahun 2021 di logo ini kebetulan perusahaan kepala AK yang berkantor di Jagir ya. Saya saat itu menjadi desainernya, kemudian implementatifnya mau sayang sekali sekarang logonya banyak yang dirubah-rubah gitu ya, tidak seperti aslinya gitu. Ya ini memang problematika di dinas. Begitu logonya ganti, beda kepala kepala dinas, maka logonya ditambah-tambah. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Nah, rekan-rekan, ketika ketika kita merancang sebuah logo, kita kita bisa hitung tuh. Ini di sini kita bisa hitung 250.000 per jam, 250.000 ini kali 5 jam kerja kali 25 hari jam kerja. Maka volumenya biaya saya 31 juta. Ya, jasa tim desainer grafis ini 100.000. Saya hargai 100.000 kali 5 jam. Kok mahal, Pak? Tadi kok mahasiswa ke 42.000. Iya, teman-teman. Saat itu zamannya COVID. Makanya saya minta tambah, ya. Saya minta nambah. Kenapa? Ada jasa swab. Ketika masuk ke dalam sebuah perusahaan, ketika masuk melakukan wawancara itu ada jasa swab. Jadi kita harus swab dulu tuh. Swab saat itu tuh masih mahal. Kalau tidak salah swab itu saat itu sekitar 200.000 kalau nggak salah ya. Ya, itu ada yang pernah 900.000 kemudian menurun menjadi 200.000 kalau nggak salah. Itu masih swab teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan jasanya, ada jasa itu. Ya kali 5 jam kerja kali 5 orang kali 15 hari kerja totalnya ada 30 juta. Jadi mereka itu membeli membeli logo atau jasa yang saya bikin itu dia juga berpikir jangan sampai orang yang kerja dengan saya itu terkena kenapa gitu. Jadi saya menjelaskan pada mereka kenapa kok mahal jasa tim desainernya ini, kok lebih mahal daripada jasa desainnya kenapa gitu, itu pertanyaan kan. Nah, pertanyaan saya terjawab oleh mereka. Saya jawab ke mereka bahwa ketika di dalam pekerjaan ini ada resiko. Ya, resikonya ada resiko COVID saat itu. Di mana mana harus swab, harus ada lampiran surat masuk
Masuk itu harus di-swab, keluar harus di-swab, harus bayar duit dan sebagainya. Dan itu mereka lakukan dan saya rolling gitu ya biar nggak kena. Jadi kenapa harus 5 orang itu salah satu yang saya rolling. Nah akomodasinya saya biayai mereka itu. Nah, tim ini 15 hari kerja saya biayai. 15 hari kerja ini biayanya sehari 125.000. 125.000 ini harus buat transportasi mereka, ya, buat transportasi, ya. Kemudian ada konsumsi dan ada pendaftaran KI merek itu kurang lebih 2,5 juta. Nah, kawan-kawan, determinasi pekerjaan ini itu menekankan pada jasa. Ketika barang bahan habis, uji print, cetak itu saya sendirikan. Jadi proyek itu selalu ada proporsional tertentu gitu ya. Nah, misalnya mana bahan habis itu kok cetak, print, kemudian apalagi itu pembuatan sesuatu itu juga bahan habis. Nah, ketika di jasa desain ini adalah milik kita. Kalau mereka menawar jasa desain, maka mereka menawarkan jam. Jam kerjanya dikurangi Pak Bayu gitu ya. Dari 20 jam. Kalau nggak salah dikuranginya 20 hari kalau nggak salah. Ya, 20 hari. Nah, tim desainernya seingat saya juga dikurangi. Jadi tidak 5, kalau nggak salah 3 yang dipilih. Kenapa? Karena terkait dengan efisiensi tadi. Pekerjaan-pekerjaannya. Yang memang harus ditekan oleh pemerintah. Ya. Jadi ini adalah salah satu penawaran ya. Penawaran dari metode apa yang saya pakai? Metode 7 of design. Saya mendefinkan, merancang prototipe, desain dan sebagainya. Sehingga muncul menjadi sebuah penawaran. Baik karyawan, ada pertanyaan sampai sini? Monggo saya buka pertanyaan sebelum masuk ke menghitung barang susut. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Halo. Saya Pak ada pertanyaan. Ya, dengan siapa Anda? Misal kita bekerja sebagai desainer grafis seperti Ya. itu, tahapan mencari ide dan riset itu apakah bisa dimasukkan sebagai jam kerjanya atau di luar jam kerja? Ini yang tanya siapa ya? Nggak muncul itu. Saya Pak, Rivaldi Wijaya, maaf. Oh, Al. Oke, oke, oke. Sorry, sorry. Di layar saya nggak muncul soalnya. Oke, oke, Al. Jadi karyawan ya, betul. Nah, kalau berpikir karyawan, Al, nggak bisa Al. Anda harus ikut role-nya karyawan. Yang saya sampaikan di sini, ini adalah metode terkait dengan metode. Kenapa metode ini kan gini tuh. Metode yang kita diskusikan hari ini itu kan akan diuji cobakan pada 4 fase pembelajaran di kita. Contoh KVM, DG atau VM 1, 2, 3. Itu diuji di situ. Yang terakhir kita uji di tugas akhir. Nah, di tugas akhir itu malah lebih detail tuh. Ya. Maka setiap orang hari ini adalah seorang pengusaha desain. Di dalam pengusaha desain itu tentunya kawan-kawan punya punya ajuan-ajuan, contoh menggali ide, menciptakan, lokasi alat, dan gini kan ya, ketemu stakeholder, ya, kemudian menyebar kuesioner, sebagainya itu kan juga termasuk salah satu apa namanya luaran dalam bisnis kita, dalam bisnis desain. Tapi kalau Anda masuk menjadi karyawan, tidak bisa. Anda harus ikut aturannya karyawan. Karena karyawan yang bisa menghitung billable hours setiap karyawannya. Oh, karyawan saya ini, kenapa kok kalian dihitung 2,5 juta? 2,5 juta itu dibagi dibagi 20 hari kerja berapa? Sorry, ya 3 juta, sorry 3 juta, kalau masuk pertama 3 juta ya, 3 juta dibagi 25 berapa? 120.000. Itu 120 convert ya.
Dan itu Anda kerjain macam-macam, maksudnya begitu. 120 jam per jam itu dihargai, Anda itu dihargai per jamnya itu 120.000. Ya. Kalau 3 juta saya hitung 25 hari, jam kerja itu 120.000. Nah, 120.000 itu masalahnya, kita nggak ngerjain satu kerjaan tuh. Tapi kita ngerjain banyak kerjaan. Kita ngerjain layout lah, kita motret juga, kita ketemu kadang meeting, kadang ini nggak bisa. Jadi kalau kita ikut jadi karyawan, kita nggak bisa memaksa kita menjadi metode ini ya. Kita ikut metodenya perusahaan. Dan posisi kita bukan di rentetan ini, tapi di sini, di edit solution, di prototype resolve, ya, atau di research background. Ini tiga ini paling, ya, tiga ini. Mungkin juga select rasional juga iya, implementasi juga ya, tapi kan milih biasanya, nggak semuanya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya contohkan seorang pegawai atau seorang yang bantu-bantu. Ini mungkin analogi ya, analogi saja. Seorang bantu-bantu di ada seseorang nih mau punya punya gawe gitu ya. Dia punya gawe di rumahnya mau bikin hajatan, tapi ternyata dia nggak bisa tuh kerja sendiri. Ya, dia ngajak orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sudah mencuci, memasang backdrop dan sebagainya. Tapi kan orang mencuci, memasang backdrop, membersihkan rumah dan sebagainya itu kan nggak tahu visinya tuan rumah ini apa. Taunya bikin hajatan kan gitu. Maka itu juga letter luck sama pola berpikirnya ketika kita sebagai owner desain atau owner perusahaan, mungkin karyawan kita nggak tahu visi kita gimana nih gitu ya. Dalam setiap proyek visinya di mana ya gitu ya. Makanya nggak tahu. Yang tahu adalah ownernya, ya leadershipnya yang tahu. Maka kalau jadi karyawan kalian di antara ini riset, ideasi, prototipe atau select ration. Nah, di antara empat ini nggak mungkin empat-empatnya dikerjain biasanya. Atau dua atau tiga saja. Nah, kesempatan satu-satunya kesempatan menguji itu adalah di perancangan 1, 2, 3 sama tugas akhir. Nah, tugas akhir ini lebih tinggi levelnya. Maka sejujurnya ketika Anda mengambil tugas perancangan akhir, Anda akan sebenarnya akan dilihat bagaimana pola berpikir kalian dalam menjalankan bisnis desain. Baik yang itu film, baik yang itu video, baik itu animasi, baik itu logo, iklan, kemasan, animasi, atau apalagi itu bikin fotografi dan sebagainya. Jadi kalian akan dilihat di situ. Itu jawaban saya Al. Jadi mungkin tidak bisa disamakan ya. Jadi ini konteksnya adalah membuat bisnis desain. Jadi kalau ikut karyawan, Anda brainstorming di luar jam kerja, itu masuk ke ranah karyawan, bukan ranah ke desain. Gitu ya. Gitu Al. Ya, Semoga paham. ya, baik Pak, Oke. terima kasih. Oke, ada lagi yang tanyakan, kan kawan? Oke, saya lanjut. Terima kasih telah bertanya. Rekan-rekan, ketika kita merancang sebuah jasa desain, ini orientasinya kita membuat usaha serius ya. Usaha kita menapak dari awal nih misalnya gitu. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar, cerdas-cerdas bagaimana Anda harus mencoba hal-hal kreatif gitu ya. Nah, untuk itu biasanya kita bisa biasain investasi kan. Kita mau investasi laptop nih, atau investasi kamera nih, atau investasi tablet atau Wacom atau apapun yang mungkin ada harga susutnya. Nah, ini ada materi tentang harga susut yang mungkin tidak selalu menggunakan ini, namun beberapa menggunakan ini. Bisa menggunakan ini. Contoh nih misalnya, menghitung barang susut. Andi beli kamera D7100 tahun 2017 itu 10 juta. Ada penyusutan barang ketika sering dipakai tentang waktu 5 tahun. Harga 10 juta dibagi 60 bulan sama dengan 166,666. Dibulatkan jadi 167.000. Maka ketika 167.000 belum belum
Mohon maaf, ada Pak Praji ya, nyapa. Nah, maka harga susutnya dihitung berapa harga 2018. Maka harga awal 12 bulan dikali penyusutan sama dengan 167.000 dikali 12. Totalnya 2 juta. Ya. Nah, harga setelah penyusutan setahun itu kurang lebih 8.330. Laptop beberapa itu biasanya akan berkurang kan kawan, menyusut harganya. Maka rekan-rekan saya sarankan, ya saya sarankan di dalam beberapa kasus ketika Anda membeli sesuatu untuk memulai jasa desain, sebaiknya beli second saja. Karena ada harga susut di situ. Dan harga susut itu bisa kita tanggulangi. Ya, entah itu komputer, biasanya komputer ya, ya susut ya. Komputer, sepeda motor, mobil itu harga susut. Harga susut. Namun ada beberapa barang yang tidak susut. Contoh seperti mobil lama ya, mobil tua. Contoh misalnya mobil-mobil yang jenisnya klasik, nah itu mungkin semakin naik harganya. Maka beberapa orang berinvestasi di situ. Contoh motor-motor lama, motor-motor klasik, itu semakin lama dia semakin bagus. Maka harga susutnya rendah. Ya, itu ada hitungannya sendiri. Kan ada contoh lain, kalau kita menggunakan kamera gitu ya, menggunakan kamera atau menggunakan sesuatu yang mungkin berkurang, laptop kali ya. Biasanya di dalam kita menghitung total umur pakai. Ya, kalau kita melihat umur pakai saya, laptop saya itu kurang lebih 5 tahun. Ya. 5 tahun itu berarti kan ada 300 jam 300 hari dikali 5 berarti kan 100 hari. 1.500 hari dibagi 5. Nah, itu adalah totalnya, total jam saya. Itu berapa itu? 300.000 dibagi 5 tahun 300 ya. 300 kali 5 sama 300 tuh. Eh, Kurang lebih ada 300 jam pemakaian. Oke. Jadi kurang lebih kalau 10.000 jam, ini kamera itu dipakai motret terus selama 3 jam hari. Ya, cekrek, 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 cekrek. Sedangkan saya tekan kamera itu kan 50.000 sampai 300.000. Ya. Nah, ini adalah habisnya sampai 10 jam kerja. Maka pemakaian tahun ini itu adalah 1.200. Anggaplah 1.200. 1.200 dibagi 5 berapa ya? 1.200 bagi 5. Bagi 5 sebenarnya 240 jam. Ya. Kok 240 hari, hampir setahun. 1.200 jam itu hampir setahun kan kamu. Jadi 1.200 jam itu hampir setahun kalau 5 jam kerja. Maka pemakaian kamera saya itu 1.200 jam. Ya, 1.200 jam pemakaian kamera saya itu. Maka penyusutan tahun ini adalah 1.000 jam itu tadi. 1.000 itu tadi dikali 1.200 gitu. Sebenarnya 1.200.000 ya, lebih itu. Jadi eh, maka di dalam model penyusutan barang sudah seharusnya rekan-rekan menilai jangan sampai beli atau memanfaatkan barang-barang yang memang baru. Kalau memang baru nggak apa-apa. Ya kalau memang baru nggak apa-apa. Tapi upayakan eh, tidak perlu baru. Mungkin saja second ya, misalnya itu bisa. Oke, oke slide terakhir sebentar.
Oke, saya lanjut. Oke, rekan-rekan, memang eh, dalam proyeksi kita membuat metode desain yang terkait dengan RAB proyek ini memang eh, dasarnya harus jelas ya. Misalnya contoh ketika kita merancang, tentunya kita memiliki poin-poin tertentu yang mungkin saja dimensionalnya itu menjadi penting gitu ya, menjadi penting. Kenapa seperti penting akan hal ini? Karena kita perlu melihat harga dasar kita, barang-barang yang terkait dengan kita, opsi-opsi yang terkait dengan kita, sehingga kita bisa membuat penawaran-penawaran lebih lanjut gitu ya. Maka apa yang ada beberapa yang menyebabkan harga atau per jam kita bisa naik kan kawan. Ya. Seperti Anda sekolah, ya. Sarjana itu ada kuantitinya. Ya, sarjana itu ada per jamnya. Ya. Meskipun meskipun masih rendah karena memang mungkin pengalamannya kurang, tapi ada per jamnya dibandingkan kalian yang bukan sarjana. Ada cerita, ada seorang mahasiswa ekonomi ikut ikut tender gitu ya, ikut pitching saat itu dengan saya. Saya tanya, Anda lulusan mana? Saya lulusan ekonomi, Pak, gitu ya. Saya merasa yang bersangkutan ini, wah ini pasti pemiliknya nih. Wah ini pasti desainnya bagus nih sampai dia masuk. Ketika presentasi, desain itu adalah memang dia pemiliknya, tapi satu hal yang kurang di dalam pitching adalah konsep. Konsepnya tidak terlalu kuat. Padahal orientasi pitching atau tender itu yang jasa desain itu ada pesan, ada konsep, dan ada implementasi atau developmentnya bagaimana. Intinya tiga itu. Maka ketika konsep kurang kuat, maka yang lain pasti akan juga kurang gitu ya. Maka kami sering melihat beberapa hal itu sehingga saya juga melihat penawaran harganya terlalu tinggi karena meskipun yang bersangkutan ini memiliki perusahaan, tapi dia tidak memiliki gelar gitu ya, gelar desain sehingga konsepnya kok kurang. Dan kalau dihitung margin per jamnya itu harusnya nggak segitu gitu ya. Nah, Anda naik menjadi magister, Anda naik menjadi doktor, itu juga bisa menambah jam apa per jam tadi laba per jam. Kemudian Anda bergelar ACA, ACA itu eh, Adobe Creative Association, ya Adobe Certificate Association. Jadi Adobe mengeluarkan gelar gitu ya, itu bisa. Atau riset apa kualifikasi riset Anda punya gelar yang memiliki kualifikasi riset misalnya CIKAR atau CKAR gitu ya atau insinyur. Nah, itu ada riset kualifikasi maka Anda ketika bergelar insinyur Anda boleh melakukan inspeksi pada gedung gitu ya. Merancang gedung dan sebagainya itu boleh 3 lantai ke atas. Atau ada gelar kalau di arsitek namanya IAI gitu ya. Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, itu ada IAI itu gelar gitu ya. Nah, kalau ada arsitek apa .IAI titik koma IAI itu tentunya eh, korelasinya terkait dengan itu. Kemudian apa yang menyebabkan harga per jam kita bisa naik? Salah satunya adalah pengalaman lebih dari 5 tahun, memiliki nama atau dikenal, memiliki jaringan di vendor maupun di stakeholder. Ya kalau kita punya nama atau dikenal, misalnya kita punya 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 jaringan, kita sebagai youtuber, kita sebagai konten kreator mungkin ya, dia bisa mengangkat harga desain kita itu bisa naik nanti. Memiliki jaringan di vendor maupun di scouter. Jadi kalau kalian punya jaringan di vendor, Anda punya nilai lebih sebenarnya. Ya, Anda menawarkan kepada stakeholder bukan menawarkan barang atau produknya, tapi Anda punya semacam jaringan, mengatur bagaimana manajerial ini berjalan. Ya, bagaimana antar proyek, vendor, klien di tengah-tengah itu Anda. Anda bisa mengatur itu semua dan tanpa ada konflik, ya, tanpa ada kesenjangan, tanpa ada hal-hal yang saling intercept gitu ya, merugikan satu dengan yang lain. Anda bisa mengatur itu. Nah, itu Anda punya nilai lebih di situ. Maka Anda bisa menambahkan harga per Anda.
Yang terakhir adalah apa yang menyebabkan harga jam kita bisa naik adalah kenalan orang dalam. Kenalan orang dalam ini fakta ya kan kawan. Ya, faktanya begitu. Kita bedakan. Kenalan orang dalam secara kolusi atau memang kita punya jaringan di situ. Contoh misalnya eh, Anda menawarkan proyek di PLN misalnya gitu. Ternyata di PLN itu kalian memilih nggak ikut. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, cukup banyak seperti itu. Jadi kalau saya lihat banyak juga, banyak. Namun ada juga yang kolusi. Nah, itu berbeda kalau kenalan orang dalam yang kolusi itu. Karena kolusi, ya ini berbeda. Apapun pekerjaan kita akan selalu kalah kalau dalam pitching atau tender ya. Karena ya itu ada kenal orang dalam itu. Jadi, itu rekan-rekan ada 8 poin yang ingin saya sampaikan dalam materi saya. Ya, semoga bermanfaat dan mungkin nanti di tugas UAS akan ada pertanyaan-pertanyaan. Sementara PR kalian adalah buatlah, ya saya ulangi, buatlah atau hitunglah kebutuhan kalian selama 1 tahun. Ya, kebutuhan kalian selama 1 tahun. Entah itu kos-kosan, entah itu makan, entah itu minum, entah itu komunikasi, entah itu media pembelajaran, atau mungkin butuh kartu nama, transportasi, asuransi, biaya tak terduga, dan sebagainya. Sehingga kita masing-masing tahu berapa sebenarnya harga dasar teman-teman. Ingat, tidak boleh dikarang ya. Misalnya, wah, saya tambah gini aja lah, kok kecil ya per tahun. Tidak, jangan kawan-kawan ya. Kita ingin tahu Anda ini per tahunnya dapat berapa. Ya, per tahun itu dapat berapa. Kalau sudah dapat berapa itu kan berarti ada penghitungan lain, nanti hitung billable hours-nya berapa. Ini kan umum ini. Ya, ini kan umum. Nanti akan ketemu berapa laba kalian selama 1 tahun. Nah, laba ini kan nggak bisa keluar kalau ini nggak dihitung kan kawan. Ya, ini kan nggak dihitung. Maka upayakan menghitung eh, pengeluaran kalian selama 1 tahun. Ya, saya kira ini PR-nya ya. Nanti link akan saya share kepada grup. Silakan mengirim atau membuat rancangan atau kebutuhan selama setahun. Gitu ya. Apa saja nggak tahu kalian yang butuh, yang logis ya. Misalnya memberi makan opo, jangan. Beri makan hewan, jangan. Atau apa yang kesannya nggak logis ya jangan. Yang logis-logis saja yang memang dibutuhkan. Karena itu kita hitung pendapatan kita selama setahun, nanti kita akan menghidupi lewat apa dalam setahun itu. Nah, itu nggak bisa muncul kalau Anda nggak jujur di sini atau Anda mengarang di situ. Ya, saya kira itu. Oke, ada pertanyaan? Ini PR-nya ya. Waktu tugasnya adalah sampai UAS. Coba, sorry, bukan sampai UAS. Akan saya sampaikan mungkin ya. Sekarang November ya. Coba akan saya WA nanti waktunya sampai berapa lama. Agar nggak lama-lama nanti kelamaan nggak koreksi ya nanti. Oke. Ada pertanyaan? Oke, siapa ini pertanyaan via chat? Oke, baik sekali izin bertanya Pak. Jumlah hari kerja yang diperhitungkan adalah dikurangi dengan banyaknya hari libur kita dan libur nasional. Bagaimana dengan hari libur yang darurat, misalnya seorang mengalami sakit, kecelakaan, menyebabkan sehari atau jam kerja terpangkas? Oke, terima kasih. Ini menarik ya. Ya berarti itu kondisi situasional kondisi ya, Mas Farezi ya. Jadi itu kondisi kondisional sekali. Contoh lain kondisional seperti eh, bencana alam. Nah, bencana alam itu tidak bisa kita prediksi. Banjir, atau mungkin hujan lebat, atau mungkin tsunami, audiogram tadi ya. Cuman jangan sampai terjadi gitu ya. Cuman begini, ketika itu terjadi maka itu insidentil. Maka itu otomatis juga mempengaruhi jam kerja. Tapi bagaimana jam kerja itu nanti tetap kita pakai 300 tadi. Berarti kan nambah kan harusnya 300. Harusnya berkurang nih, mungkin menjadi
270 gitu ya, atau menjadi 280 karena sisanya terpangkas Anda sakit atau apa gitu. Tapi bagaimana dengan hal-hal seperti itu? Nah, itu sudah di-cover sama BPJS. Itu juga sudah di-cover dengan hal-hal yang lain untuk biaya Anda ya. Tapi untuk jam kerja Anda harus menambah, mengganti. Ya mencari lagi kalau sebagai bisnismen ya Anda harus cari lagi jam kerjanya. Ya mengganti jam kerja yang hilang tadi. Bisa menambah menambah revenue lewat menawarkan lebih giat setelah Anda sembuh dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam bisnis biasanya kalau toko-toko yang tutup lama untuk mengejar benefit keuntungan, mereka akan berikan diskon gila-gila agar produknya terbeli dengan cepat, mereka langsung kirim barang-barang baru. Contoh misalnya, bakso kotak Malang yang di Mer itu sebelum tutup, ya sebelum tutup ini ceritanya. Sebelum tutup itu ada semacam dia kan buka setelah pandemi. Buka setelah pandemi itu kalau nggak salah dia buka itu 2022. Karena ada pandemi, bukanya mundur 2022. Karena ada peristiwa itu, maka pendapatannya menurun. Tapi naik lagi karena ada diskon. Naik lagi dia. Tapi kemudian menurun lagi karena diskonnya habis. Apa yang dilakukannya? Dilakukan pemilik bakso itu, saya ingat adalah dia ngemper di pinggir jalan tuh. Jadi dia mau kasihin plastikan itu, plastik di mangkoi, sorry, plastik itu ditaruh kardus, dijual kepada orang-orang di jalan. Dan harganya separuh harga. Dan saya bisa memastikan dia bertujuan untuk istilahnya bukan mendapat keuntungan, tapi nggak rugi gitu aja ya. Nggak rugi. Nah itu sama pola berpikirnya kalau dengan jam kerja yang hilang tadi. Pokoknya kita nggak rugi. Berarti kita harus mengganti hal-hal yang sifatnya insidentil. Ya. Atau misalnya itu kan ada jam kerja minggu. Ya jam kerja minggu. Jam kerja minggu itu kan sekitar berapa tadi? 52 hari ya. Nah, berarti kita minggu kita pakai kerja. Ya, itu juga boleh. Misalnya nih, hari Minggu tetap melayani jam kerja, itu juga boleh. Karena menggantikan hari yang hilang itu tadi. Itu juga masuk akal. Atau waktu libur, kita ganti dengan jam kerja. Itu juga boleh. Misalnya hari libur nasional 14 hari. Wah, kayaknya ini saya buat kerja aja deh. Tak buat ngerender, tak buat ini. Karena aku kemarin sakit. Itu juga boleh. Nah, saya juga sering menggunakan itu. Misalnya jam kerja di kampus yang terlalu banyak, sehingga memangkas jam kerja saya di luar, maka saya harus ganti Sabtu Minggu kerja saya. Nah, hari libur mungkin teman-teman pelesir saya kerja. Atau waktu pelesir, ya saya sambil kerja. Jadi untuk biasanya begitu, Mas. Saya kira itu, Mas Faresi. Baik, ada lagi pertanyaan, monggo. Baik, kalau tidak ada, saya absen. Nah, kalau yang sudah di absen, mungkin bisa keluar dari grup ya, dari WhatsApp. Bentar. Permisi Pak Bayu. Ya, boleh. Silakan. Saya Safa Kalisa. Ya, Safa. Oke. Mau tanya yang tentang yang apa itu perhitungan tadi yang biaya tidak terduga. Itu Ya, Ben. nanti tidak terduga ini cara mengestimasinya mendapatkan nominal sekian itu diperhitungkannya kayak gimana? Ya, bagus sekali ya. Jadi biaya tak terduga saya itu menghitungnya begini. Karena ini konteksnya mahasiswa, tadi saya menghitungnya adalah saya pakai tugas mahasiswa. Jadi apa? Tugas mahasiswa itu kan estimasi saya buat 350.000 per bulan ya, per bulan ya. Jadi entah itu ngeprint, entah itu apa namanya bahan bocor, bahan gembos atau mungkin ketika nyetak nyetak apa namanya Anda melakukan cetak-cetak di kelas, itu kan butuh biaya. Ya. Nah, kemarin estimasinya saya buat per bulan itu 350. Ya, itu contoh saja sih sebenarnya. Nah, itu kan masing-masing lain-lain itu kan estimasinya Anda bisa melakukan estimasi gini. Saya nanti dalam setahun ini kira-kira mendadak ada pulang ke rumah nggak ya? Gitu. Mungkin kalau Anda anak kos, berarti kan ada lain-lain estimasi pulang ke rumah misalnya mendadak pulang ke rumah karena ada yang nikah gitu ya. Mau mendadak pulang ke rumah mungkin ada orang tua yang sakit
mendadak pulang ke rumah karena ada rumah yang bocor. Nah, itu kan butuh transportasi, Mbak. Ya, butuh transportasi dan butuh semacam catatan khusus di mana catatan itu bisa kita optimalkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan di cover lewat pendapatan kita itu tadi. Apa pendapatan sebanyak 62.000 ya, 62.000 setiap proyek gitu. Setiap proyek berarti kan estimasinya setiap proyek itu kita di cover oleh kita bisa mengcover kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi karena ada keuntungan proyek itu tadi, kita bisa di cover tuh keuntungan kita. Jadi semakin banyak proyek, maka standar kehidupan kita juga meningkat sebenarnya. Misalnya kita tadi kan satu keuntungan proyek kan 6.200.000 tuh. Itu satu kali pekerjaan ya. Nggak mungkin dong setahun seorang pebisnis desain hanya dapat 6.200.000. Kalau nggak nge-push 6.200.000 misalnya setiap bulan dapat 6.200.000 berarti kan setiap bulan dapat pekerjaan itu sudah tercover sebenarnya. Ya sudah tercover. Nah, labanya 20% dari 6.200.000 itu adalah laba kalian, laba personal ya. Maka lain-lain itu sudah di-cover sama 42.000 tadi itu. Jadi isinya apa Pak ya? Isinya macam-macam. Setiap orang beda-beda. Ya kalau saya tadi asumsi saya adalah tugas. Saya buat 350. Ya memang agak berlebihan sih. Mungkin 350.000 mungkin agak kebesaran bagi mahasiswa. Tapi saya estimasi saja biar bisa ada pola-pola berpikir gitu ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan lain? Saya kira itu Mbak Najwa, Safa atau Najwa tadi ya. Terima Halo. kasih, Apa? Ya, Ya. ya, Safa ya. Oke. Oke. Ada lagi? Monggo silakan kawan-kawan ada yang bertanya. Oke, Safa ada NPM berapa ya? 23 berapa Safa? 71. 71 ya. Ya. Oke, 23 71. Safa Kalisa ya. Betul ya. Jadi itu ya kawan-kawan. Jadi margin margin harga itu harus ditemukan dulu harga dasarnya, ditemukan dulu. Setelah harga dasar keluar, baru kalian bisa menghitung yang lain. Kalau yang lain itu kelihatan, yang nggak kelihatan itu adalah kalian. Nah itu tidak bisa ditentukan dan tidak bisa keluar kalau kalian tidak bisa menghitung selama setahun. Ya, tidak bisa menghitung selama setahun. Nanti akan ketahuan berapa sebenarnya per jam kalian. Ya, per jam kalian ketahuan nanti berapa. Oleh karena itu, per jam kalian harus dikumpulkan biar teman-teman bisa paham. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Setelah itu saya absen. Oke. Baiklah. Oke, Safa Anda bisa meninggalkan ruangan karena sudah saya absen ya. Oke. Baik, saya absen. Azam Izudin, harap dinyalakan wajahnya. Harap dinyalakan semua wajahnya. Oke, bisa menyebut saya bantu Brilian Ramadan. NPM berapa? Saya tunjuk melalui video ya. 128, Pak. Ada. Kelas? Makasih, Pak. Kelas C Kelas ya? A. Kelas A atau kelas C? Kelas A. 2328. Oke, 2328. 2328. Oh, Anum Salsabila ini. Oh, 128. Baik, Brilian. Makasih. Silakan keluar. Monggo. Iya, terima kasih. Nanti ada tugas, jadi jangan sampai lupa ya. Ada tugas. Anda harus mengumpulkan setiap person ya. Ini tugas mandiri ya. Harus menghitung kebutuhan selama setahun. Oke, terima kasih. Berikutnya saya panggil adalah Hanum Salsabila. Hanum, kelas apa? Kelas A. Kelas A. Hanum Salsabila 2328.
Oke, silakan keluar. Azam Izzuddin. Azam Izzuddin, kelas apa? Please ini kayaknya. Oke, saya lewat aja. Emmanuel Effendi. Ini Azam Izzuddin, kelas apa? Please ini kayaknya. Emmanuel Effendi. Emmanuel, Azam Izzuddin tapi kelas C, Pak. kelas C. Kelas C. Azam Izzuddin. Iya, benar. Oke, 2325. 2325. Kok kau ya kelas C ya? 2325. Oh ya, oke ada. Oke, silakan Azam Izzuddin keluar, tidak apa-apa. Emmanuel Effendi, kelas apa? Iya, kelas D, Pak. Dadu. Dadu, kelas dadu. Domba ya. Kelas domba. 2340. Kau ya? Oke, ada. Silakan keluar. Oke, Emmanuel. M. Ivan Zakaria. 2316. Kelas apa Anda? 16, Pak. Kelas Kelas A. kelas A ya. Oke, oke lebih baik gitu ya. Di NPM-nya mungkin bisa ditambahin kelas ya. Biar mudah saja. 2316. Kelas A. 2316. Oke, silakan keluar. Pak Rezi kelas A 23114. 23114. Oke, silakan keluar Pak Rezi. Ubaidillah kelas apa? Kelas A. Kelas A. Ubaidillah, oke, silakan keluar. Ubaidillah. Makasih, Pak. Yuk, Clara, kelas apa Anda? Clara kelas apa? Clara Gladys, kelas apa? Kelas A, Pak. 112. Oke, silakan keluar. Marhain kelas E, oke. Oke, Gladys, monggo silakan keluar enggak apa-apa. Marhain kelas E. 2316. Nggak ada ya? Oh, 106. Kok enggak ada ya? Oh, iya ada. Oke. Nah, kepotong. Oke, Marhain silakan keluar. Baik, Pak. Sabrina, Terima kasih, Pak. oke, Gladys bisa keluar, Gladys, enggak apa-apa Gladys. Monggo. Oke, Sabrina Chandra kelas E nomor 2390. Oke, Sabrina silakan keluar. Makasih. Nanda Sulistyo kelas D ya. 2393. Kelas D 2393. Makasih, Pak. Oke. 2393 ya. Kok enggak ada ya? Nanda ya. Nanda. Oke, Sarif Raffi kelas E juga ya. Iya, Pak. Kelas E, Pak. 23142. Oke, silakan. Adek Dewanti kelas A. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. 23104.
23104 Adik Dewanti. Oke. Oke, silakan Adik. Boleh keluar. Muhammad Sadewa kelas A. Nomor absen berapa itu? Panjang banget tuh. 101, Pak. Oke, silakan keluar. Monggo. Puspita Aprilia kelas B. Betul, Pak. Yuk, kelas B ya. Iya, Pak. Nah, 044. Kok enggak ada? 23 langsung. Oke, ketemu. Oke, Puspita, silakan keluar. Naura Kamalia kelas B juga ya. Naura Kamalia 2395. 2380. Oke, silakan keluar Naura. Devi kelas B 2395. Oke, Devi silakan keluar. Zahra Sakila 2314. Oke, Devi silakan keluar, nggak apa-apa. Zahra silakan keluar, sudah absen. Naswa Yasmin, Anda kelas apa? Zahra sudah, oke Sarah. Sarah Sakila sudah. Naswa Yasmin, Anda nomor berapa? Kelas apa? Kelas apa, Mbak? Kelas A. Kelas A. Ya. NPM-nya berapa itu? 120. 23 ya? Iya, Oke, 23. silakan keluar. Afan Maulana kelas E.